Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Jumpa lagi dengan aku, Leili, di channel Cooking with Lei. Tumben banget ya pembukaannya pakai bahasa Korea. Yap, karena di video kali ini aku akan membuat street foodnya orang Korea, yaitu tteokbokki. Nah, bikin rice cake itu kan kayak gampang banget ya teman-teman. Tapi ternyata banyak banget teman-teman yang mengeluhkan, kenapa sih kalau bikin rice cake selalu mentah di dalam? Nah, kalau pakai resep yang ini, insya Allah 100% anti gagal. Rice cake-nya lembut, kenyal, dan yang pastinya matang di dalam. Mau tahu cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Yang pertama, di sini aku ada 6 sendok makan tepung beras yang sudah aku sangrai. Kenapa aku sangrai? Supaya nanti setelah jadi rice cake-nya tidak berbau tepung ya. Masukkan setengah sendok teh garam. (150 ml) air. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah itu kita masak di atas api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Nah, kalau udah agak sedikit menggumpal langsung saja matikan apinya. Tapi masih tetap diaduk-aduk ya supaya tercampur rata. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, selagi panas ini langsung kita masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu ini akan kita uleni. By the way ini panas banget ya, kalau kalian gak kuat kalian bisa pakai sendok dulu. Nanti kalau udah anget baru bisa pakai tangan. Setelah itu kita masukkan minyak wijen secukupnya. Ini aku pakai sedikit demi sedikit dulu ya. Lalu kita uleni kembali. Nah, ini udah selesai, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh adonannya tuh kayak lengket gitu ya teman-teman. Cuman walaupun lengket ini masih bisa tetap dibentuk. Sekarang kita tuangkan minyak wijen di atas alas untuk membentuk tteokbokkinya nanti. Kalian bisa pakai talenan atau pakai alas apapun ya. Udah gitu tuangin juga sedikit ke tangan ya supaya nggak lengket. Nah, ini aku ada accident tapi membawa berkah nih teman-teman. Mestinya kan aku nuangin ke tangannya itu kan sedikit ya. Tapi ini malah kebablasan, malah jadi kebanyakan. Akhirnya aku tuangin aja di atas alas. Dan aku uleni tteokbokkinya. Dan kalian tahu apa hasilnya? Jadi adonan rice cake-nya itu nggak lengket sama sekali. Udah gitu setelah rice cake-nya mateng, rasanya tuh lembut, udah gitu kenyal. Dan setelah aku cobain lagi setelah rice cake-nya dingin, masih tetap lembut dan kenyal, nggak keras sama sekali. Mantep banget kan? Jadi intinya kalau kalian mau pakai minyak wijen agak sedikit banyak itu nggak apa-apa ya, malah bagus banget. Tapi tetap ketika menuangkan itu sedikit demi sedikit dulu, karena kalau kebanyakan banget juga nggak bagus ya nanti hasilnya. Nah, ini sekarang adonan rice cake-nya akan aku bagi beberapa bagian. Sekarang adonannya kita bentuk memanjang. Setelah itu kita potong-potong, untuk panjangnya sesuai selera aja ya. Kalau udah selesai semuanya, masukkan rice cake-nya ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, kalau rice cake-nya sudah terlihat mengapung, tetap kita rebus selama 3-4 menit.
Kalau rice cake-nya udah matang, sekarang kita masukin rice cake-nya ke air dingin yang suhu ruang. Boleh air suhu ruang atau boleh juga air dingin yang suhu kulkas ya. Nah sekarang aku mau kasih lihat ke kalian kalau rice cake-nya ini bener-bener matang di dalam. Ini aku potong dulu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan? Bener-bener matang di dalam. Nah, bikin rice cake-nya udah selesai nih. Sekarang kita bikin tteokbokki. Sekarang aku akan masukkan 1 sendok teh garam ke dalam air yang sudah mendidih. Untuk airnya ini secukupnya aja ya. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa menambahkan kaldu bubuk supaya lebih sedap. Masukkan 2 sendok makan gochujang. Untuk gochujangnya ini aku bikin sendiri ya. Kalian bisa lihat linknya di atas. Nah sekarang kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan 2 sendok makan kecap asin, masukkan 1 sendok makan gula pasir, supaya rasanya lebih pedas. Di sini aku menambahkan setengah sendok makan bubuk cabai lokal. Sekarang saatnya kita masukkan rice cake-nya. Karena di sini aku nggak punya omuk, sebagai penggantinya di sini aku pakai sosis. Sekarang kita masukkan daun bawang. Dan di sini aku menambahkan 1 butir telur rebus. Dan ini mesti diaduk sesekali ya. Untuk apinya di sini aku menggunakan api yang kecil. Untuk tingkat kekentalannya sesuaikan dengan selera kalian ya. Kalau buat aku ini udah cukup tingkat kekentalannya. Sekarang aku mau matikan apinya. Sebagai pelengkapnya dan sebagai toppingnya, di sini aku menambahkan wijen, daun bawang, telur rebus yang sudah kita masak tadi, aku potong dulu bagi 2. Sekarang aku mau cobain tteokbokkinya. Kalian bisa lihat sendiri, rice cake-nya benar-benar matang. Tuh. Udah gitu rasanya juga lembut, kenyal, walaupun sudah dingin sekalipun. Pokoknya mantep. Dan ini recommended banget, 100% berhasil. Itu dia untuk resep hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nyalakan juga tanda loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.